lagi bersama saya Umu Nabilah Lubis, peserta Latsar dari Tebing Tinggi tahun 2021. Kali ini saya akan membawakan core values berakhlak, yaitu adaptif. Kata Robbins, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Sebenarnya adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Maka bisa dipastikan jika manusia atau makhluk hidup lain tidak bisa melakukan adaptasi di dalam hidupnya, maka dia tidak akan bisa bertahan hidup. Sejatinya, tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif ini merupakan syarat penting bagi setiap makhluk hidup supaya terjamin keberlangsungan kehidupannya. Nah, kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya di tempat kerjanya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif itu sangatlah dibutuhkan. Adaptif sendiri sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi, di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, menghadapi perubahan, termasuk penyelarasan organisasi. Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif sendiri tercermin dari kemampuan bagaimana respon organisasi dalam mengadaptasi perubahan. Nah, kata kunci adaptif sendiri ada 3. Yang pertama adalah inovasi, antusias terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah proaktif. Tentunya, kata kunci adaptif tadi bisa kita kaitkan dengan panduan perilaku adaptif sendiri, yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, di kata kunci adaptif kita bisa mengambil antusias terhadap perubahan. Kemudian, inovasi tadi. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga adalah bertindak proaktif. Jadi, berkaitan dengan kata kunci adaptif tadi. Kita bahas satu-satu ya. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Nah, antusiasme adalah kegairahan, gelora semangat, atau minat besar terhadap sesuatu. Ketika kita berminat akan sesuatu, akan timbul semangat untuk melakukan atau mengerjakan minat tersebut. Ya toh? Nah, orang yang memiliki antusiasme dalam bekerja itu tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan di tempat kerjanya. Antusiasme sendiri dalam bekerja justru membantunya bekerja secara lebih efektif dan mengabaikan berbagai macam hal yang sekiranya dapat mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Selanjutnya, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Salah satu contoh adalah inovasi yang dibuat oleh BKKBN, yaitu aplikasi LC-Mil. Aplikasi ini adalah aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Nah, aplikasi ini sebagai salah satu bentuk keseriusan dan inovasi dari BKKBN dalam memberantas stunting. Tentunya ada banyak lagi aplikasi lain yang mungkin sudah dibuat oleh berbagai macam institusi, berbagai macam penyelenggara pelayanan untuk mensukseskan apa yang ingin dicapai. Bertindak proaktif. Proaktif adalah sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh perilaku proaktif misalnya bisa dilihat dari bagaimana kita menanggapi tugas dan tanggung jawab. Kita tidak menyalahkan keadaan jika kita menjumpai sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah kita atur, yang sudah kita rencanakan dari awal. Jadi kita bertanggung jawab terhadap apapun keputusan yang kita buat terhadap pekerjaan kita sendiri. Sikap proaktif akan berdampak pada kemajuan kelompok dan perkembangan pribadi yang selalu bertanggung jawab. Seperti konsep berakhlak lainnya, tentunya adaptif juga memiliki kalimat afirmasi, yaitu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Penasaran bagaimana contoh action dari adaptif yang bisa kita lakukan di tempat kerja? Saksikan video berikut. Waduh, udah jam segini, mau masuk Zoom belum bisa juga. Alah, kenapa Bu? Ini loh Bila, pertemuan jam 10 ini Zoom, tapi Ibu belum bisa masuk Zoom. Gimana caranya? Ibu mau masuk Zoom. Ini gini loh Bu, Ibu buka aplikasinya.
Di sini ada aplikasi. Jadi nanti Ibu masukinnya caranya seperti ini, Bu. Di era digital ini, kita memiliki ruang yang lebih luas untuk belajar. Transformasi digital menjadi titik mula perkembangan dunia yang lebih cepat. Inovasi teknologi yang terus berkembang harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas.